Pak. Kemarin kita sampai materi kita adalah DKD ya, DKD counter. Berarti kita membuat dia ini yang 4 bit, kita ubah, kita potong ya, pada saat dia mau masuk 10. Nah, contohnya kemarin ya. Kemudian sebelum kita masuk ke paralel, kita juga nanti nanti akan kita bahas di belakang lagi. eh, untuk DKD tersebut sudah ada IC-nya sendiri. Ya, khusus DKD ya. Untuk DKD sudah ada IC-nya. Jadi kita tidak perlu apa namanya? Tidak perlu membuat dari JK flip-flop gitu ya. Jadi udah ada. Tetapi dia hanya 0 sampai 9. Kalau JK flip-flop kan dia bisa sampai 16 kalau 4 ya. Kalau kita menggunakan umpamanya untuk bilangan heksa umpamanya. Cuma heksa itu dia tidak bisa pakai DKD karena 74 90 ini adalah untuk hanya 0 sampai 9. Dan ini bisa kita potong gitu ya. Contohnya ini yang normalnya dulu DKD seperti yang menggunakan gerbang. Nah, sebentar saya ini kan. Ya, gerbang NAND, yang menggunakan gerbang NAND ya. DKD, pencacah DKD, EJK ya. Nih. Nah, yang ini sudah ada gantinya. Jadi ada, ini kan 4 JK ya, berarti 2 IC nih ya. Karena ini 2 IC, 2 IC. Ini 1 IC, 1 IC, 2 IC tambah gerbang NAND. Kalau untuk mereset lagi, berarti tambah lagi gerbang NAND. Kalau NAND hanya dia hanya untuk, pokoknya kerja terus dia. Kita matikan, berarti clocknya dimatikan gitu ya. Kalau kita reset ini, berarti tambah lagi gerbang N. Nah, ini dia menghitung 0 sampai 9. Nah, yang seperti ini sudah disediakan IC 7490. Sama waktu kita belajar Edel, full Eder ya. Hanya full Eder, satu saja kita sudah disediakan apa namanya untuk penghitungan jumlah penuh ya, 4 bit. Ini juga sudah disediakan. Jadi kita bisa menggunakan ini. Tetapi kalau bedanya dengan yang tadi adalah kalau yang tadi dia bisa kita potong ya. Berarti pada saat mau 10, tapi dia masih bisa, berarti mau bisa nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Ini dia hanya menghitung 0 sampai 9 pada saat ininya 0 nanti ya. Ya, umpamanya ini aktif, dia R0 S1-nya udah silatin kemarin data sheet-nya ya, harus kita nolkan kan. Nah, ini kita gunakan untuk reset nanti. Jadi pada saat kita mau, ini kan kita tidak selalu menghitung 0 sampai 9. Apa nanti atau nanti kalau 2 digit ya kelihatan nanti ya. Yang kita bahas 2 digit nanti. Nih, berarti dia kita potong. Nah, kita potong yang 1 digit dulu ya. Makanya kita membutuhkan tidak 0 sampai 9. Umpamanya 0 sampai 8 umpamanya. Atau 07 lah, 7 lah. Nah, biar lebih ada jarak ya dari 9 ke 7. Nah, 0 sampai 7. Jadi pada saat dia mau 8, berarti ini ya, ID-nya, ini kan 1, ininya 2, ini 4, ini 8 ya. Dia di reset N, bukan N ya, karena dia ini 0. Kalau JK kemarin kan dia aktif low, berarti dia gerbang NAND. Pada saat semuanya dia satu 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 apa NAND-nya menjadi 0 ya kan 0 kan bisa. Kalau ini dia 1 ya. Pada saat 1 dia aktif. Kalau dia kita satukan tadi dia tidak kerja ya. Pada saat 0 dia bekerja. Nah, pada saat nanti dia 1, ini 1 kan dia akan reset. Setelah itu dia akan ulang lagi kan sininya menjadi 8 kan ini 1 0 0 0 ya. Kemudian pada saat ini 0 0 semua lagi ini kerja lagi. Nah, pada saat sampai 7 dia ngitung, pada saat 8 dia reset. Jadi tidak sempat dia menghitung 8 apalagi 9 ya. Ini juga bisa kita buat dengan JK flip-flop kan? Dengan nah, ini kan 1 digit bisa dengan JK flip-flop. Oh, 8 ini berarti 4 ya. Kalau 7 ini nggak perlu 3 JK flip-flop saja kan? Berarti 2 IC. Dia otomatis. Nah, itu dia. Nanti untuk 2 digit nanti akan kita bahas sendiri bawah nanti ya. Nanti kita ini dulu. Kalau dikit nanti kita ini kan. Atau tunggu sebentar ya. Itu dia pengganti
JK flip-flop yang 2 digit, 3 digit ya. 2 digit berarti kan 99, nanti gimana lagi potongnya, nanti akan kita pelajari yang setelah nanti ini yang paralel. Kita masuk dulu apa paralel ya, ini yang paralel. Sebentar saya ini ambil dulu ya. Caca paralel ya. Walaupun dalam kenyataannya dia tidak benar-benar paralel ya, benar paralel. Nah, ini kita bisa potong atas bawah. Kalau yang JK Vivlo yang kemarin, yang seri ya, ininya outputnya langsung dari ini. Nah, ini nanti ya. Yang di atas dulu ya. Nah, ini oh, sebentar ke temanmu yang masuk ya. Yang ini kemarin ya. Nah, ini dianya bisa potong atas ya. Potong atas. Berarti bisa kalau dia 3 digit, kita bisa 0 sampai 7 dia kan bisa kita di bawah 7 bisa kita potong menggunakan gerbang net. Ke clear-nya. Nah, saat kalau mau ini 7 otomatis ya mau saya. Berarti mau 6 pemainnya berarti dia 4 dan 2. Ini kita masukkan sini. Kaki ini bila kita masukkan ke A-nya yang ini atau langsung kita jumper ke sini. Yang kemarin kita jumper kan daripada jauh kita jumper. Nah, ini potong atas umpamanya 0 ini kan 0 sampai 7. Berarti kita bisa 0 sampai 6, 0 sampai 5, 0 sampai 4 gitu ya. Kalau 3 nggak usah. Nah, kalau ini seri kan, seri clocknya seri clock. Nah, ini dia disebut pencacah paralel. Walaupun tidak murni paralel nih ya, tidak murni paralel. Ya, kenyataannya dia seri juga ujung-ujungnya. Tapi dia di sini dia menggunakan gerbang N untuk masing-masing ini. Jadi dia paralelnya hanya satu input dari gerbang N-nya. Ini dia. Clock yang pertama, ini dia juga akan masuk secara paralel ke N-nya bukan ke clock-nya ya. Sedangkan untuk N itu karena dua-dua input yang ini, dua input. Untuk N yang dua input ini ada yang satu dari clock langsung ya dari sini. Nah, itu benar-benar paralel. Kalau dia langsung ke sini, tapi lewat N enggak, karena satu lagi input N berasal dari outputnya. Nah, ini sebenarnya ini seri juga. Tapi ada satu input yang paralel, itu disebut dia paralel. Jadi paralelnya itu bukan murni benar-benar paralel. Kalau paralel dia ini kerja bareng. Ini kan enggak. Kerja ini dulu, walaupun clocknya ke sini, tapi ditahan oleh N kan? Ditahan oleh N. Menunggu apa? Menunggu A-nya satu dulu. Baru dia, karena dia aktif lalu nanti dari satu menuju nol ya kan? Nah, begitu juga yang ketiga. Berarti yang pertamanya dari sini. Nah, yang keduanya dari output yang pertama. Seperti yang di sini. Yang ketiganya baru di output yang kedua. Nanti yang keempat juga seperti itu. Yang pertamanya dari clock barang, yang kaki keduanya dari output awal yang pertama, kaki ketiga dari output yang ketiga, kaki keempat dari output keempat. Nah, dia paralelnya hanya satu input daripada gerbang N, tidak ini paralel. Nah, dengan yang ini kita bisa memotong atas, memotong bawah nanti. Jadi, umpamanya kita tidak membutuhkan, umpamanya kembali ke nol gitu ya. Ini kan 0 sampai 5 sampai 7 itu normalnya. Kembali ke nol. Kita maunya kembalinya ke satu. Bisa. Atau kembalinya ke 2. Atau nanti boleh dari 1 sampai 5. Berarti kan di atas dipotong, di bawah dipotong. Ya. Walaupun dalam kebutuhan sehari-hari itu adalah hal-hal yang jarang didapatkan. Gitu ya. Tapi ada bisa diperlukan nanti. Nah ini dia contohnya ya. Jadi dia clocknya itu salah satunya paralel. Salah satu input untuk clock kedua, ketiga, dan keempat dia. Salah satu inputnya paralel dari clock yang pertama nih. Yang pertama paralel. Sini juga paralel. Nanti kalau di sini paralel lagi. Tetapi satu lagi dia tidak langsung ke clock, tapi lewat gerbang N. Satu lagi input N ya di output yang pertama. Kalau yang clock yang ketiganya dari output yang pertama dan dari output yang kedua. Salah satunya emang ini tetap yang dari clock aslinya ya. Nah, tapi kan belum keluar ya kalau output pertama dan keduanya belum nilainya satu kan. Tapi pada saat salah satunya nol dia baru nol. Nah, itu dia. Jadi seperti ini sama dengan ini tadi dia inputnya. Tapi ini kita potong atas bawah nanti. Ya. Ini contohnya normalnya nih, normalnya.
0 sampai 7. Nah, kita lihat. Nah, kalau 0 sampai 7, kita gunakan ini, kita kayaknya membazir aja gerbang N ya kan. Ngapain kita pakai ini, langsung aja kan. Ini output langsung ke clock, output langsung ke clock. Tidak perlu tambahan N kan, tidak perlu clock bolak-balik seperti ini. Yang pertama ya, clock yang pertama. Nah, masuk ke sini ya. Nah, masuk ke sini nih. Ini outputnya ya nanti. Kemudian yang dia juga untuk kok kedua masuk lagi. Ya, nih. Ini masuk ke N-nya, baru dari sini N-nya dari sini kan, dari clock, dari output. Ini juga dari clock sendiri nih. Masuk lagi ke sini. Kemudian yang keduanya dari output yang pertama, yang ketiganya dari output yang kedua. Ini kalau kita jalankan sama dia seperti seri. Nah, cuman nanti ada keunggulannya yang tidak bisa ditanamkan seri, tapi dia bisa. Nanti berikutnya kita bahas. Nah, ini kan sama kalau sama ini ngapain gerbang N ini kan gerbang N ini langsung aja kan dari sini jumper langsung kan tanpa kita clock parallel. Nah, nanti apa ada keuntungannya? Kalau clock seri kita hanya bisa potong atas ya. Jadi kita reset pada saat kalau ini 7 kita mau 7 dia dipotong jadi 6. Saat mau 6 dia dipotong jadi 5, gitu kan? Kalau mau 4 dipotong, cara mau ya 4 dipotong, mau 5 dipotong. Mau 4 juga dipotong, mau 3 nggak usah langsung ya. Nah, ini yang 3 dulu ya nih. Kemudian kita lihat lagi umpamanya kalau dia 4 kita ambil 4 ya. 4 di yang normalnya dulu ya. Nah, lihat ini akan panjang ininya ya. Nah, yang pertama N-nya 2 input. Yang kedua 3 input. Nah, kalau 3 input ada N ya, beda 7, 11. Ya ini 4 input. Kenapa? Yang pertama dari clock, yang kedua dari output pertama, yang ketiga dari output kedua, yang keempat dari output baru dari output yang terakhir. Ini dia akan menghitung 0 sampai ini ya udah 0 sampai 15 sebenarnya nih ya. Sebentar ini potong, sebentar. Yang 0 sampai 15. Yang normal dulu ya. 0 sampai 15 sudah potongan. Sebentar ya. Nah, ini nih. Ini baru yang kita potong. Bentar saya tanya teman kamu dulu ya. Ada Tri sama Yusril. Nah, kita yang normal dulu ya. Yang normal dulu. Cuman dia lebih kompleks daripada seri itu ya. Seri ya. Cuma nanti ada keunggulan karena setiap itu tuh kan pasti ada keunggulan masing-masing ya, pasti ada keunggulannya masing-masing. Nah, ini kan ada gerbang N, ada gerbang 2N, ada 3 gerbang N. Repot itu sebenarnya kalau kita langsung ini kita buang ya, clock ini langsung kita output pertama masuk ke clock kedua, output kedua ke apa masuk ke clock ketiga, output ketiga masuk ke clock keempat, udah sama hasilnya. Ini 0 sampai F dulu ya, 0 sampai F ya. Clock paralel hanya nambah saja. Nah, ini baru nambah saja. Nanti kelebihannya dari clock seri apa? Ini bisa juga kita potong ke 9. Dia bisa dipotong di bawah. Nah, itu dia. Untuk potong di bawahnya gimana? Nah, ini kita tutup ya. Tutup dulu. Potong di bawahnya gimana dia? Ini tadi kan, ini normalnya. Yang 3 kalau 4 sampai F. Kalau 3 sampai 7. Kalau 2 sampai 3 ya. Jadi dia bisa nanti kita reset. Nah, seperti dia nih. Jadi kita ini yang motong bawahnya dulu ya. Kalau atasnya sama nanti. Di 3 berarti 7 ya. Ini kembalinya tidak ke 0. Permanen ya. Pada saat dia 7 nih, mau 7. Dan setelah 7 ya, 7, hitung 7 dulu kan. Baru dia akan ngisi sininya. Ingat, K-nya 1. Kalau ini kan jadi 0, ini kan 0, 0, 0, apa? 1, 1, 1, 7 kan? 7 di NAND kan? Berarti dia akan menjadi hasilnya akan 0 kan? 0. 0. Y-nya 1, K-nya 0. Sesaat. Setelah itu nanti dia akan berulang lagi. Nah, potongnya dia kembali ke sini. Kalau 1. Nah, kalau 2 ke sini dia.
Kalau 3, 2. Kalau 4 sini saja. Ya, K-nya. Nah, kita lihat ini. Potong satu dulu ya. Potong satu dulu. Eh, ini sebagikan nggak? Sebentar dulu. Ini kalau zoom ini ya. Ini tadi ya. Nah, ini dia potong. Oh, tidak kembali ke nol. Kalau aslinya kan ini ya. Ya, JK, JK, JK udah. Tidak ada yang umpan balik sini. JK-nya satu, JK-nya satu, JK-nya satu. Nah, di sini kita mau tidak resetnya ke nol. Berarti ke nilai tertentu selain nol. Kalau dengan nol ini dibuang aja selesai. Ya kan? Ini 2 input dari clock dan dari output pertama. Ini 3 input dari clock, dari output pertama dan dari output kedua. Sudah selesai dia 0 sampai 7. Setelah 7 dia kembali ke 0. Kalau 4 setelah F dia kembali ke 0. Nah, ini dia kembalinya bukan ke 0. Nih, ke 1 di sini dia. Pada saat 1 1 1 jika net aja jadi 0 0. J-nya 1, K-nya 1. Lihat lagi Jack flip flop gitu ya. Nah, ini kita lihat simulasinya ya. Dia tidak kembali ke 0 ya. Ini yang 9 udah tadi ya. Yang 7 kita ambil. Nah, sebentar. Kita potong dulu yang satu aja. 3 bit ya. 0, 7. Nah, ini deh. Ini 17 ya. Jadi kalau sebelumnya yang seri dia hanya potong atas ya. Tidak bisa potong bawah. Nah, ini kita potong bawah dulu. Dia ini 0, 1 sampai 7 dia. Jadi dia akan menghitung setelah 7 tidak kembalinya ke 0 atau startnya tidak 0. Di start 1 dulu. Nah, saat ini kan belum kita kasih ini nih. Ini yang satu semua nih. Satu satu ini 0 kan. 0, J-nya 1. Dia akan ngisi 1. Ininya saya dulu ya. Dengan normalnya. 7 kan. Dia akan ngisi 1. Ini kita start dia tidak start 0 ya. Kita mulai 1 1 dia 1 startnya. 3. Atasnya kita biarkan dulu ya sampai 7. Makanya seperti 3. 3 kembali ke 1. Bukan kembali ke 0 seperti apa namanya clock seri. Walaupun ini paralelnya tidak murni paralel 100% ya. Nah, sebenarnya seri juga, cuma ada satu input yang paralel, clock. Bang clocknya nggak langsung ke clock, tapi dia lewat gerbang. Nah, ini kan satu. Ini sini nih, J-nya, K-nya saya jadikan satu. J-nya tetap ya, K-nya saya SD. 1 7. Gimana kalau saya maunya 2? Daripada saya ini agak ini ya, saya ambil aja yang udah jadi ya. Karena dia nanti ada 2 yang berubah itu. Saya maunya 2. Jadi kembalinya ke 2 setelah 7, setelah ya tertinggi lah ya, setelah tertinggi lah ya, 3 lah, 4 lah, kita ambil 3 ya, sini dia. Jadi kita ambil, berarti dia nennya tadi harus mereset ke 3. 3-nya apa? Berarti ini dia. Ini 1, ini 2, ini 4 kan? Berarti ini output yang pertama dan ini ya, ke K-nya dia kan? Ini ke K. Kemudian ini juga ini ya, ambil di sini. Ada 2 K-nya kan? Sama ke 1, kemudian kedua. Sambil yang 2 dulu ya, ini saya potong dulu. Yang 2 dulu. Kedua ini lebih enak. Berarti dia kembali ke 2 ya. Ada habis ini kembali ke 3. Ini kan 2. Ada saat 7 ya. 1, 4, 1, 2, 4, 7. Kembali ke 2. Ini 1, ini 2, ini 4. Nah, kita lihat ya. 7, 3 dia kan? Langsung 3. Nah, bentar. Sebentar dulu. Ini JK-nya nih. JK-nya ke 1. Makanya ada 2 yang diubah. Makanya saya tadi itu. Ya. Langsung 2 dia kan. 2, 3, 4, 5. Atasnya masih maksimal ya. Nggak belum diapa-apakan. Normal. Kalau F ya sampai F. Nah, langsung 2 dia kan. Karena dia setelah ini 7. Dia akan langsung isi. Ini kembali lagi kan. JK normal. Ini 2.
langsung dia punya nilai awal 2. Nilai awalnya 2. Ya. Nah, kalau 3 kita tambahin 1. Ini K-nya tadi ya, K-nya. Ini nggak boleh kosong, tadi kan kosong. Jadi itu dia. Tapi kalau di praktek sesungguhnya boleh kosong ya. Iya, jadi 1 K-nya ya, 1 dengan 2, 3. Jadi dia setelah 7 nanti akan kembali ke 3. Dia potong bawah ya. Walaupun tidak sebanyak potong atas kegunaannya ya, karena tidak selalu kita kembali ke 0. Contohnya jam. Setelah jam 12 kita tidak ke jam ke 0 kan, kembali ke 1 kan. Nah, 12 kembali ke 1, tidak ke 0. Nah, ini dia nanti. Salah satunya gunanya gitu ya. Nah, ini kembali tidak kembali ke 0. 7 kembali. Nah, ini baru potong bawah ya. Potong bawah. Gimana kalau 4 digit? Berarti kita kan F dia. Sedangkan kita bilangan kita itu hanya manusia itu desimal umpamanya kan. Mana yang 4 bit? Ya sama dengan tadi. Ini 2. 1 ini 2. Kalau 3 ini dengan JK-nya. Ini potong ya. Ke atasnya pindahkan ke sini. Kalau 4 ini kembalikan ke 1. Ini kembalikan ke 1. Ambil yang ini. Nah, ini potong ke atas. Kalau 5 ini dengan ini. Kalau 6 ini dengan ini. Kalau 7 ya nggak usah. Masa 7 kembali ke 7 lagi gitu kan. Ya nggak ada gunanya kan. Tapi minimal ada 1. Bukan counter namanya. Ini belum saya tampilkan. Ini tadi ya. Umpamanya ini yang 2 ya. Ini yang 1. Berarti dia setelah 7 kembali ke 1. K yang pertama yang dikasih. K kedua, K kedua dan ketiga tetap seperti seri atau dia ngitung 7. Kalau nggak mau kedua kan itu ke JK ya 1. Nah, kalau potong 2 nih, JK yang kedua. Kalau potong 3, K kedua dengan K pertama. Ini potong K, kalau diputus ini masuk ke sini. Kalau 4 ini K saja. Ini kembali ke normal. Kalau 5 ini dengan 7. Kalau 6 ini dengan K ini. Kalau 7 jangan, udahnya gitu kan. Masa setelah 7 kembali ke 7, nggak ngitung kan? Ini yang 7 ya. Kita ambil nanti yang di sini nanti. Ini sama ini yang 3 kan. Udah kita simulasikan tadi ya. 3. Nah, kita ambil dulu yang 4. Yang sampai dia 4 digit ya. 4 digit. Tetapi nanti kalau dibiarkan, dia akan memotong atas, akan menghitung atasnya itu sampai apa namanya, sampai 15 gitu kan. PF. Nah, satu titik dulu ya biar kebanyakan. Ambil 4 digit yang normal dulu ya. 0 sampai F dulu. Baru setelah itu nanti kita potong 0 sampai 9 seperti biasanya. Nah, akan tetap lebih kompleks. Nah, ini kan. Tambah gerbang N ini 3 input, ini 2, ini 3 input, ini 4 input, ini 2 input. Langsung aja bisa kok Pak dari 0 sampai F gitu kan. Iya. Kalau normal kita membutuhkan 0 sampai F seperti ini. Kemudian kalau kita 0 sampai 9 sama saja kan, hanya gerbang N saja tambahannya. Ini nggak perlu N. Benar gitu ya, ini sampai F normalnya dulu ya. Berarti ini sama dengan seri kan, cuman kita menambah gerbang, lebih kompleks. Harusnya nggak perlu. Tapi kalau untuk penggunaan yang lain, nah itu nantinya ya. Penggunaan yang lain ini kita tutup dulu. Gimana kalau kita mau 9 seperti tadi, ini 9. Yang 9 seperti tadi. Seperti DKD, 0 sampai 9. Nah, kalau DKD apa? Kan nggak perlu gerbang NN juga Pak nih, Pak Digit. Setelah ini output langsung ke clock, output kedua langsung ke clock 3, output ke pertama langsung ke clock 1, 2, udah sampai gerbang N aja. Kalau gerbang N dengan itu switch atau apa namanya itu reset gitu kan, kan sama, benar itu sama. Kalau potong atas ini sama, ini lebih boros. Nanti baru tadi potong atas dan potong bawah, ini apa counter seri nggak bisa. Nah ini yang kita coba dulu ya sampai 9 ya sama dengan tadi dulu ya. 0 ya kan. 9. Ini kan boros aja kita nih, nanti kayak ini. 4 gerbang, 5 gerbang kan. Boros aja juga. Kalau ini. Nah, nanti habis ini baru kita, kalau yang tadi kan potong bawah terus ya.
0 sampai 7, kemudian 1 sampai 7, 2 sampai 7, 3 sampai 7 tadi kan. Sekarang ini kalau kita biarkan sampai F, udah potong atas nih, udah. Potongnya bawah, saya nggak perlu 0 sampai 9. Saya startnya 1 umpamanya. Startnya 1 sampai 9. Berarti yang 4 ini kita potong atas. Nah, yang 1 sampai 9 tidak bisa kita buat dengan log seri. Ini tanpa N ini ya. Langsung. Ini langsung nggak bisa. Log seri ya. Dia hanya memotong atas saja. Bawahnya kembali di reset, soalnya dia kan reset kembali ke 0. Karena reset ininya. Kalau ini kan diisi J atau K-nya kan. Isi J itu kan. Nah, ini kita coba potong atas, potong bawah. Kita potong 1 dulu. Atasnya sampai 9, di bawahnya dia sampai 1, tidak 0 lagi. Ini dia, ini potong atasnya tadi. Kita potong atasnya ya. Yang nen yang pertama ini, nen 2 dengan N ya. Ini larinya adalah ke clear larinya. Kembali set. Dia pada saat mau berapa nih? 2. Ini kemana? Mana nih? 1 ya. Kemudian 9 ya, sama 9 ini juga nih. Kalau ini 10 ya. 2 dengan 4. 10. Kalau yang ini 9 ya. 2 ini nih. Yang hijau. 2. Dan ke atasnya saya biar kelihatan. Yang ini. Pertama aku udah ya ke sini. Nih, berarti kan 2. Output dari key 2. Nah, ini yang keduanya. Nih, sini ke sini nih besar nih. Output ini. Output keempat kan? Output keempat. Keempat itu kan kemarin yang ini nih. Nih, kan sama. Berarti 2 dengan 8. 10 ya. 10. Nanti saat mau 10 dia akan dikasih nilai awal 1. Ini pada saat mau 10 akan di reset. Jadi pada bersamaan, satu mereset, satu memberi nilai awal 1. Jadi ada 2 kerjaannya. Ini yang tidak bisa dibuat oleh log seri. Nah, kita lihat dia akan menghitung 1 sampai 9 di atas dipotong, start 1 kan. Tapi ke atasnya ini kan 15 harusnya tadi potong sama ini. Pada saat mau 10 dia akan jadi 9. Tadi pada setelah 9 dia kembali ke 1. Setelah 9 dia kembali ke mau 10 nih ya. 2, 4. Saat dia mau hitung 10, ini dia reset, kemudian dia juga sekalian ngeset 1. Nah, kalau 2 tinggal ini aja kita bilang, yang berubah ini ya. Ini kan potong 9 nih. Kita kedua ini kita jadikan JK-nya kembali ke sini ke 1 ya. Kemudian K ini K kedua kita ini. Tapi biar cepat saya ambil yang lain aja nanti ya. Tadi ya, potong atas, potong bawah. Sampai 9. Walaupun ini tidak banyak ya penggunaannya. Nah, kita kalau potong 2 gimana? Ya, berarti dia yang men-setnya ya, berarti bukan reset. Yang resetnya adalah yang ke clear. Sedangkan yang men-setnya berarti ke K ya, input K. Ada 2 dia ya. Pertama, dia reset tadi. Karena ini kan hitungnya sampai 15. Kita reset. Ini dia. Ke output N ya, output N nih, ke sini. Ke clear. Ini yang biru ya, ke clear. Kemudian ke clear. Kemudian ini juga ke clear. Jadi dia pada saat nilainya ini tadi 2 dan 8 nanti 10 dia akan men-set. Jadi setelah menghitung 9 tetap dihitung dulu. Dia akan kembalikan ke 0. Pada saat sama nih, mau 10 dia 2 dengan 10 dengan 8 dan saat sama mau A nih, dia akan memberi nilai awal ininya 2. Tadi 1 ya, ini 2 deh. Nggak kelihatan sih kalau warna lain juga. Kuning malah nggak kelihatan, hijau tua sih. Ini dia. Nah, ini. K. K yang pertama kembali lagi 1-1, K ketiga, K keempat sama. Jadi hanya 2 ya. Ke atasnya dia potong 9. Pada saat dia potong 9 mereset,
Nah, ini kan mereset nih, proses itu mereset. Clear, clear, clear. Yang ini nilai yang sama dia akan men-set 2. Set tidak jadi 9, tidak jadi 10, dikembalikan ke 0, tetapi pada saat yang sama dia kasih nilai 2. Kasih nilai 2 ini. Ini mereset. Ya, ini mereset ini kasih 2. Nah, ini gunanya kalau reset kalau dihitung ya. Ini yang 1 digit. Lihat. Di 2 startnya ya, sampai 9. 9-nya sama, kita desimal. Kecuali kita mau bilangan di atas desimal. Jadi ya, 8, 9 kembali ke 2. Sama dengan yang tadi. Kalau ketiga berarti N ini, N yang ini ya, N yang sendiri ini dengan ini, K. Nah ini putus dia ke satunya, gabunglah dia menjadi 3. 3 sampai 9. Kalau 4 berarti K ini. Kalau 5 K ini dengan 1. Sama udah tadi ya, sama dengan yang 7 tadi ya. Ini dipotong atas bawah. Kembalinya tidak ke 0. Walaupun biasanya kebanyakan hanya ke 1 kembalinya selain 0 ya. Tapi ada keperluan tertentu kita sudah bisa membuat apa namanya pemberian nilai awal. Jadi nilai awal itu ya, nilai awalnya diberi nilai selain 0. Kalau tadi kan semuanya di reset. Clear dan presetnya adalah nilainya 1 gitu kan. Lalu dia akan menghitung startnya dari 0. Nah itu dia gunanya clock paralel. Kalau kita menghitung 0 sampai 3, 0 sampai apa namanya? 0 sampai 3, 0 sampai 7, 0 sampai F itu tidak perlu kita menggunakan clock paralel, seri saja. Atau 0 sampai 7 sama ya. 0 sampai 9 bisa kita potong atas. Tidak perlu kita menggunakan ini. Kecuali di bawahnya bukan reset, berarti set. Setnya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita menggunakan counter clock seri. Karena pada saat baliknya nanti dia harus mengisi kan. Dia tidak jalan nanti jadi ngacau dia. Makanya digunakan clock paralel. Itu gunanya clock paralel. Ini gabungan usaha kita buat ya. So, terlalu banyak jenisnya. Kita lewat langsung. Ini nanti yang keadaan yang diabaikan tadi ya seperti yang usaha ya. Sama ini sama ya, sama itu ini gitu. Tapi nambah saja. Kalau yang tadi emang perlu kita untuk kalau perlunya yang ini tadi ya, jika kita mau nilai awalnya bukan 0, ini baru gunanya clock paralel. Tapi kalau tidak, boros saja kita, tidak perlu kita gunakan. Karena nanti yang DKD kan, yang DKD 0 sampai 9 itu dia ininya kembali ke 0 ya. Kecuali ada nilai selain 0 awalnya, baru kita gunakan. Kalau tidak, nggak usah. Akan menambah saja. Ini sama juga. Ini sama ya hitungannya. 0 sampai ya, yang seri tadi kan. Seri ininya paralel ini. Ini dengan ini yang paralel. Enggak, ini seri. Jadi gabungan ya. 1 dengan 3 paralel. Ini ya, paralel. Ininya seri. Tambah N. 0 sampai 4. Kalau lebih baik kita potong aja yang tadi kan. Tanpa ini kita potong. 5 berarti dia kan. NEM. Berarti 4 dengan 1. Udah. NEM kembalikan ke clear dan reset. Selesai. 0 sampai 4 juga. Ini udah kita bahas kan. Nggak perlu terlalu banyak. Sama. 0 sampai 6. Lebih baik kita yang seri ini. Seri. Pakai gerbang NEM. Berarti dia 0 sampai 6 kan. Berarti mau 7. 1, 2, 4. Di N kan kembalikan ke clear. Selesai. Ini kan paralelnya nih. Paralel yang kedua. Ketiganya yang seri. Kalau yang di atas tadi. 1, 3 yang paralel. 2-nya seri. Ya. Paralel nih. 1. Clocknya. Ini dia seri. Nah, akan nambah saja ya kan. Memang banyak cara ya. Nah, jadi kita cari yang sederhana saja. Apa yang lebih susah gitu ya. Kecuali tadi clock paralel kita maunya apa namanya? Potongnya tidak kembali ke 0. Potong bawahnya ya, resetnya. Tidak di reset tapi di set. Nah, itu baru kita gunakan clock paralel. Kalau kembali ke 0 nggak usah. Kita repot saja kan. Tapi boleh ya, nggak dilarang, tapi
Kalau ada yang lebih sederhana, untuk apa kita buat ini seperti ini juga. Ini clock paralelnya nih, satu dengan ini. Ini dia seri, ini seri juga. Nunggu kan, nunggu. Ini kan barang. Ini kerja, yang ini juga kerja. Tapi dia tergantung J dan K-nya kan. Ini K-nya udah satu, tunggu K-nya satu baru dia menjadi toggle. Tadi kan 0 sampai 9. Ngapain kita 0 sampai 9? Pakai ini report, pakai NAND saja. Pada saat mau 10, 4 dengan 2 kita NAND-kan ke clear, selesai 0 sampai 9 itu. Yang report kan yang potong bawah juga, nah itu yang report. Nah ini yang kemarin kita yang PKD sudah ya, kita sudah. Kita potong maksudnya ya, potongnya, potong 1, potong 2, potong 3, dan potong 9. Serap. Ini kan. Kalau ini kan, nol semua nih, A, komponen. Potong 0. Ini 1, 2, 3, dan kalau potong 9 ini. Nah, berarti 10 dia nanti kan. Ini 8, ini 12 ini. Tambah 2, tambah 4 kan. Nah, kita masuk ke DKD aja. DKD udah kita bahas sebelumnya kan, DKD. Nih, udah disiapkan satu IC untuk counter 0 sampai 9. Dan bisa kita potong gitu kan, 9. Kita tidak semuanya memerlukan apa namanya perhitungan selalu 9. Kalau 2 digit masa 99. Kalau 3 digit masa 999. Nah, nanti kita bisa potong. Nah, kemarin 1 digit udah kita bahas kan? Kita bahas, saya ulang lagi sedikit. Ini dia 7490. Ini kalau yang 3 digit kita mulai dari 1 digit dulu. Jadi kita atasnya nggak perlu dipotong lagi. Karena dia sudah emang dihitung untuk DKD. DKD ya. Caca DKD apa dulu ya? 1 digit. Sambil beberapa ya. 08. Jadi sama seperti JK flip flop, kita bisa juga nanti menghitung nilai yang bukan 9. Ya, bisa kita menghitung normalnya dalam keadaan normal tidak direkayasa, maka gerbang ini adalah IC ini adalah IC DKD 0 sampai 9. Berarti dia seperti 4 buah flip flop JK di reset dengan gerbang NAND gitu kan. Berarti ada dua JK flip flop, IC-nya tuh tambah 1 gerbang NAND. Kalau tanpa reset kita, tanpa reset tambah lagi gerbang N. Nah ini dia aktif. 1 dia kerja nanti ya. Makanya ini sengaja saya nolkan dulu. Jadi diam aja. Ini ya, 1 dia. Dia nol kerja itu ya. Ini clocknya berubah ya, clock berubah. Ini udah kita ini kemarin sempat singgung kemarin ya. Nah, jadi berubah dia harus ininya 0 ya. R01 dan 2. Karena dia reset nanti. Jadi pada saat 9-nya dia nggak perlu di reset. Nah, tidak perlu di reset. Karena dia otomatis kembali ke 0. Nah, jika kebutuhan kita tidak sampai 9, nah, kalau yang sebelumnya kan 4, kalau 3 digit sampai 7, tidak bisa desimal. 4 digit kelebihan, kita potong gitu kan. Nah, ini nggak perlu dipotong lagi. Nah, ini sudah menghitung 0 sampai 9. Berarti dia clocknya masuk ke in A, ya, in B-nya masuk ke output yang pertama, Ki A ya. Ini saya beda. Masuknya ke Ki A. Ya. Nih, lihat ya. Ini A clock ini ke output. Nah, outputnya ini ke ini 1, 2, 4, 8 gitu ya. Jadi 5 sampai 15 sebenarnya ini kan. Tetapi yang dipakai pada saat 1 dengan ini selesai 9, 8 dengan 1 ya. Masuk dia 8 dengan 2, dia akan kembali ke 0. Nggak perlu kita reset, sudah di reset di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita tidak memerlukan 0 sampai 9, umpamanya 0 sampai 6 atau sampai 7 kan. Kalau yang ini kan 3 digunakan aja 3 flip flop kan. Nah, ini kan hanya 1 IC, nggak perlu kita. Jadi kita potong dengan mereset di sininya. Nah, ini resetnya R nih. Nah, gimana dia umpamanya
Saya mau keperluannya 0 sampai 7, Pak. Ambil dulu ya. 0 sampai 7. 0 sampai 8, 0 sampai 7 apa ya? 0 sampai 7 ada. 0 sampai 8 dulu ya, baru 0 sampai 7. 0 sampai 8. Nah, ini 0 sampai 8. Gimana risetnya? Nah, gunakan ini tadi kan. R0-nya nih. Ini kita kembalikan ke 0. Jangan lihat sheet ini ya. Ini dia perlu 2 kali kerja kita. Kalau saya kembalikan sheet ini harus ini 0, ininya reset. Nah, ini langsung saya jadikan 0. Tadi tanpa ini juga 0 ya. Kalau ini ya. Kalau tadi tadi ini nih digabung, tapi dia nggak ada gunanya nih. Dia akan 0 sampai 9. Nah, ini pada saat berapa nih? 8 tambah 2. Berarti B ya. 8 tambah 2. 10 kan? 1. Sebentar. Untung 9 nih. Nah, ini salah nih. Ah, enggak ini dia. 8, kita buat 10 nggak ada gunanya. Karena ini udah 9 otomatis aneh. 8 tambah 1. Ini 8, D-nya A-nya 1 kan? 9. Berarti dia akan mereset pada saat mau ke 9. 8-nya dihitung dulu ya. Nih. Jadi nggak perlu lagi kita banyak-banyak flip-flop. Tambah gerbang N saja satu. Jangan N ya. Karena dia ke 0. Kalau itu kan ke reset. Nah, kan? Sampai 8. Kalau kita mau 7, ya, 7, berarti dia kan 8 ya. Yang mau 6 yang repot sini. Nanti boleh nama sendiri. 3 dia. Ya. Jadi kita mau, saya hitungnya hanya diperlukan 0 sampai 7. Satu akan kembali lagi. Ada tidak beda-beda ya. 7 berarti kita ambil 8 ya. Ya, 8. Jadi kita campur saja. Jadi pada saat dia 7 mau ke 8, dia akan reset. Kalau tadi harus 9 ya. Kalau 10 kita buat nggak ada gunanya. Karena 9 otomatis dia akan reset. Tidak perlu 10 kita reset. Nah kan, 7 dia akan reset. Kalau 6 kita butuh 3 gerbang nanti ya. Nanti kita coba aja. 7, 0 ya. Gimana kalau 6? Ini berarti 6 atau 7 kan? Tidak cukup ini. 7 itu 3 kakinya kan? 7 itu berarti dia 1, 2, 4 kan? 1, 2, 4. Berarti ini kita tambah. Cara di sini. Nih, sambil. Ini kaki 1, kaki 2, kaki 3. Waktu 6 nih ya. Karena untuk 7 kita perlu 3 input kan? Nah, berarti 7. Berarti hanya sampai 6. Setelah 6 dihitung, masuk ke 7 dia akan reset. Jadi untuk resetnya satuannya lebih 1 ya. Kalau mau 6 berarti resetnya ini 7. Maunya satuan, nanti kalau 2 digit nanti hanya satuan. Puluhan, ratusan, ribuan enggak. Nah, hanya sampai nanti kita habis sholat maghrib kita masuk ke yang 2 digit. Gimana kalau 2 digit? Normalnya 0 sampai 9. Wah, masa kita selalu ngitung 0 sampai 9 Pak gitu kan. Kalau 3 digit masuk 999. Saya maunya 125 gimana? Nah, ini kan ada yang reset. Puluhan yang reset ke 1, ratusan reset ke 1, puluhan yang reset kedua, satuannya baru reset ke-5 pada saat puluhan 1 2. Pada normalnya dia akan tetap ngitung sampai 9 dulu. Nah, nanti gimana? Itu kompleks itu. Lebih kompleks. Nah, ini kan hanya 1. Loh ya. 6. Nanti kalau 5 pasti kan 6. Nggak perlu 3. Kalau 5 ya, kita perlunya 0 sampai 5. Nah, ini kan kita potong nanti 6 ya, 4 dengan 2. Nah, kita jalankan 4 dengan 2. 2, 3, 4 yang ngitung, 5 yang ngitung, 6 nya nggak ada. Tetap IC yang sama hanya dengan satu gerbang. Kalau kecuali 6 tadi ya, 6 itu kan dia 7. 7 itu 3 ya. 1, 2, sama 4. Mau nggak mau kita 2 gerbang N. Selain itu cukup satu gerbang N. Ke 8 malah dia jumper. Hanya untuk 6 saja dia butuh 3. Nih. Kalau dia ini 6, 5 berarti kan. Kalau 5, berarti saya potongnya ini ya, ini 6 ya, 5. Kalau 4, berarti saya potongnya 5. Berarti 4 dengan 1. Berarti dia hanya ngitung sampai 4.
4 ada 1, berarti kan 5. Jadi dia tidak sempat 5, hanya sampai 4. Ya kan, sampai 4. Kalau 3 sama, berarti 3 di 4 kan. 4 kan cukup satu saja nih. Nah, ini saya campur 4. Berarti dia setelah menghitung 1, 2, 3, baru 4 dia reset. Ya, ketiga. Nah, 2, 3. Tuh. Sekarang saya ini dulu. Tinggal sini kembalikan ke aslinya ya. Ini adalah sebentar. 0 sampai 9 ya, saya kembalikan dulu. 0 sampai 8 tadi ya. 0 sampai 8. Tapi bisa kita ubah kan dengan mengubah risetnya, riset daripada apa namanya, R01 R02, sehingga dia akan berubah nanti menghitungnya mau potong 8, potong 9, potong 7, potong 6, potong 5, potong 2 ya, hanya 0 dan 1 gitu ya. Nah, 0 dan 1 berarti kan 2 ya, 0 dan 1. Itu binar dia jadinya kan, 0, 0 dan 1. Berarti dia pada saat satunya dihitung, duanya enggak. Nah, ini sebenarnya kalau ini kita gunakan JK aja kan, JK satu 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 JK udah 01 01 ya kan, 01 01. Pada saat dua dia di reset. Nah, gitu ya. Ini saya kembalikan ke 8 ya aslinya ya. 8 dia potong 8 ya, berarti dia 9 kan. Berarti 8 ditambah 1. Nah, kalau saya salah seperti tadi nih, nah saya potong 10, nggak ada gunanya. 8 tambah 2. Ya 9-nya otomatis ini ya, hasilnya nih. Saya buang ininya sama. Yang hitung 9. 0 sampai 9 ya. Nah, sampai 9 juga deh kan. Nah, ini saya buang. Saya hapus. Pakai reset ini. Pilihnya ke 0. Ya, baik kerja ini ke 0. Hapus saya reset. Ini 9 juga. Jadi nggak perlu ya, karena dia DKD sampai 9 pasti. Ngapain kita potong 10-nya? Ya. Nah, itu tadi dia. Ngapain potong 10-nya? Udah sempat 9. Sama juga kalau 3 JK gitu sampai 7, ngapain kita potong 7 kan? Udah pasti 7 di terakhirnya. Nah, ini kan. Saya kembalikan. Ini potong berapa tadi? 8 ya. Jadi dia tidak sampai 9. Berarti potong 8 adalah 8 tambah 1. 9. Lalu dia akan menghitung hanya sampai 8. Nanti saya buka yang dua digit dulu ya, untuk yang lengkapnya dulu. Nanti baru kita gimana proses berikutnya. Simpan lagi ini ya. Yang normalnya dulu ya, 2 digit. Ini tadi sampai 6, sampai 5, satu aja ya saya ketik ya. Hmm, tetap yang awal 0 sampai 9 ya. Ini 2 digit sekarang. Gimana dia 2 digit? Dia otomatis akan menghitung nanti 0 sampai 99. Otomatis. Nah, gimana membuat ininya? Yang pertama tadi udah jelaskan. Clock masuk ke in A. Nah, ini saya ini. Presetnya nanti kita samakan. Biar dia sama. Kecuali nanti mau puluhan dan satunya berbeda. Ini yang normal dulu. Ini in B-nya masuk ke output pertama. Nah, sedangkan clock kedua dari mana? Kalau clock pertama kan jelas kan? Dari clock sinyal generator. In A-nya. In A yang kedua, nih dia. Saya kasih warna kuning lah ya. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan nanti di ini. Hijau, hijau tua, hijau muda. Nah, ini ya. Nih kan. Masuk dari output terbesar. Jadi dia setelah menghitung sampai 9, baru ininya satu. Ini satu aja. Ini kebalik ininya taruhnya. Ini kita satu sebentar.
hapus dulu. Untuk outputnya ya, untuk outputnya. Untuk apa namanya, segmennya. Bisa tukar. Satunya di kanan biasanya kan. Nah, ini adalah terus ini dulu. QA. Nah, ini in A-nya masuk ke ya. Tadi kan satuannya di ini biar B-nya masuk. Isinya masuk. Ide ini sama ya. Setelah yang kaklok kan, kaklok in A. In A yang kedua. Nah, baru ini QA-nya masuk ke sini. Ya, puluhan. In B-nya nanti baru in B-nya sama. In B-nya masuk ke QA kan, QA. Nih, geser dikit. QB-nya ke nomor 2. Ini supaya urut ya, satuan di kanan ya, kan kita selalu. Ini sengaja saya cepatin ininya ya. Kemudian, ya, lebih cepat, karena kalau enggak nanti terlalu lama. Ini kan, kemudian ininya apa? Sama. R9 ini, R9 dicampur. R0102 sama. Ya, ini, supaya reset. Ini kalau dia baru 99 gitu ya. Ya, saya cepatin ininya, frekuensinya supaya dia cepat ya. Ini, 100 Hz. Berarti 100 per detik itunya. Nah, supaya dia cepat. Baru saya 0 kan. Kan? Apa? Nah, biar ininya kan 99 nanti. 20, 30, 40, sampai 9 terus berubah kan. 70, 80, 99 nanti kembalikan. Nah, ini kalau kita pelanin agak lama. 100. Tinggi dia kali pelan. Ya, ini kelihatan dikit. Ini normalnya. Tidak selamanya kita menghitung kalau satu digit 0 sampai 9, dua digit 0 sampai 99. Misalnya kita 40, berarti kan ada di reset. Puluhannya hanya sampai 4. Nah, seperti tadi gunakan gerbang N. Gimana itu? Nanti habis setelah kita sholat maghrib akan kita coba untuk memotong. Jadi yang dipotong naik satu itu adalah satuan ya. Umpamanya kita mau 25, satuannya nanti 6. Puluhannya tetap 2 ya. Nah, nanti 3, dia ngitung dulu sampai 3, nanti kan baru satuannya dia akan umpamanya 25, satuannya 6 nanti. Berarti dia setelah ngitung 25, masuk 26 dia akan reset. 160 ini barang resetnya. Tidak hanya satunya saja, tidak hanya puluhan saja. 160-nya reset. Nah, ini baru yang normalnya. 0 sampai 99. Makanya clocknya saya cepatin. Bagikan 0 ya. 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Nah, ya. Jadi gimana kalau kita memerlukan tidak selamanya kita menghitung 0 sampai 9 baru reset. Nah, nanti kita harus ada yang di reset sebelum nilainya lanjut. Kalau tadi kan hanya satu digit, udah kita coba. Oh, saya nggak mau sampai 9 sampai 8. Pada saat dia 9 di reset. Satuan. Mau 7 sampai 8 dia di reset. Mau 6 sampai 7 di reset. Mau 5 setelah di 6 di reset. Kita dapat outputnya 5, masuk ke 6 dia di reset. 5 yang di. Nah, kita istirahat dulu ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya untuk
bilangan-bilangan yang tidak maksimal masing-masing satuan dan puluhannya ya. Kalau ini kan 0 ya sampai 9, 2 ya sampai 99, kalau 3 999 gitu ya. Jadi kita coba yang 3 dulu. Kita istirahat dulu ya. Sholat maghrib. Sekarang kita coba yang 3 digit gitu ya, 3 digit yang normal dulu ya. 3 digit yang normal berarti dia akan menghitung dari 0 sampai 999. Udah saya balik juga tadi ya ininya ya. 3 digit. Jadi akan menghitung dari 0 sampai 999 gitu ya. Artinya harus cepat ini sebuat 10 kilo ya. Per 10.000 detik satu bloknya. Nah, ini cepat ya. Ini kalau risetnya, riset semua ya, maka digabung riset. Jadi dia setelah 999 dia akan berhenti. Kita sampai 4 aja nanti ya. Ini aja lama. 200 baru, 300, 400, 500, 600, 700, 800 saya bilang berarti puluhannya nanti ya. 800, habis ini 900, baru puluhannya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0 lagi kan karena satuannya cepat ya. Nah, lanjut aja yang ke 4 digit ya, yang normal. Berarti 0 sampai 9.999. Ini kita tambah lagi ya, 100 kilo supaya jadi ininya nggak kelihatan nanti perubahannya ya. Ini saya satunya di sini ya, nih satunya ya. Ini kalau sebelum saya balik nih, satunya di kiri, ini ribuannya di kanan. Ini baru 100, ya kan? Kalau kita butuh yang besar ininya ya, perhitungan besar. Tapi nanti ada juga perhitungan itu tidak semuanya harus 9. Yang ada kan baru 200, 300 ya, 400. Ribuannya belum itu ya. Nah, itu udah 100 kilo tadi loh ya kecepatan. Saya sempatin aja nanti ini nih. Tambah lagi 1 mega. Nggak kelihatan perubahannya ya. Udah 1 mega itu. Kali aja kalau ini ya. Dari set 00 udah ada berhenti. Kita baru masuk ke perhitungan yang tidak selalu 9. Kalau 2 digit tidak selalu 9, di bawah itu bisa. Kalau 3 digit tidak harus 999. Kalau 4 digit tidak harus 9.999. Ini kalau udah 1.000-nya udah nanti ya kita tutup ya, terlalu lama. Sampai 1.000 aja ininya, ribuannya ya, udah berubah. Jadi nanti 9.999 terlalu lama ya kita nunggunya. Nah, 1.000-nya nanti berubah udah kita matikan ya. Udah 1.000 udah ya. Nah, sekarang gimana kalau kita memotong? Nah, bisa tutup dulu ya sebagian besar.
juga. Nanti kita ambil yang nilai-nilai yang kita inginkan dari puluhannya berapa, satuannya berapa, ratusannya berapa. Kita ambil dua digit dulu ya, dua digit. Dua digit umpamanya saya maunya beberapa, sambil satu atau dua ya, dua aja cukup ya. Umpamanya ini 25 dengan 42 umpamanya. Jadi kita akan memotong dia satuannya. Tapi lihat nih, satuannya makanya ada dua nanti ya bareng. Ini yang satuan, ini yang puluhan. Dia tadi ininya saya ambil 25 ya, 25, 0 sampai 25. Udah gede, ini ya, besar. Nah ya. Jadi pada saat satuannya ini, jadi jangan sampai 5 dia langsung putus ya. Enggak, dia nanti digabung. Ininya 5, ininya 2, baru dia reset. Kalau saat puluhannya tidak 2, ini walaupun 5, 6, 7 tetap ngitung. Nah, itu dia makanya sini. Resetnya, ini baru M, baru tetap resetnya nggak kerja. Tapi setelah satuannya 5 dan puluhannya 2, mau masuk satuannya ke 6, 26 aja, baru dia akan reset. Ini jadi 1, ini sudah jadi 1 duluan kan? Ini baru jadi 1. Ini berarti kalau yang puluhannya tetap 5 ya. 4 puluhan. Puluhan ini 2 ya. Lagi kan? 4. 4. 4. 1. Ya 5. Bentar salah nih. Bentar ya, saya ini dulu. Ini 1 dengan 3. 3. Bentar ya, saya cek dulu ini salah, bukan ada 5. 1, 2, sebentar ya. 2, 2, 3. Iya, ini. Oh iya, saya bacanya kebalik tadi ya. Nah, ini belum saya ubah ya. Puluhannya di kanan ya. Ini yang 5 nih, 5. Berarti 6 ya saya buat. Yang yang 5-nya 6. 4 dengan 2, 6. Sedangkan yang 5-nya tetap ini 2 ya, 20-annya. 25 ya, 2. Berarti ini tetap 2 ya. Ini 2. Ininya satunya yang 6. Jadi pada saat ini belum berubah menjadi 2, ini tetap menghitung 0 sampai 9. 9 naik 1, 9 naik 2. Nah, setelah 2 ini baru 6, baru dia reset. Nah, kita lihat. Ini satunya belum berputar ya. Tetap begini, satuan. Ini tetap menghitung sampai 9 dulu ya. 9. Baru berubah 1. Ini tetap menghitung sampai 9 lagi. Baru ini 2. Tapi setelah 2 ini hanya sampai 5. 2, 3, 4, 5. Reset. Nah, ya. Jadi dia akan mereset. Jadi kalau puluhannya tetap. Kalau 20 ya 2. Kalau 50 ya 5. Kalau satunya ditambah 1. Ini ya. Ambil satu lagi ya. Contohnya. Ini belum saya putar ya. Masih satuannya sebelah kiri. Satuannya sebelah kiri ya. Ini agak besar. Satuannya 42 nih. 0 sampai 42. Jadi dia akan berubah nanti. Kita lihat lagi ininya. Satuannya. Satuannya masih sebelah kiri ya. Nah, 42 ya. 42. 42 itu berarti puluhannya 4 ya. Puluhannya. 4. C ya. IC. 4. Jumper aja. Sedangkan satuannya 3. Jangan 2 ya. Kalau 2 dia 1 nanti. 2 dan nih. 2. QA dan QB. Cuman pada saat puluhannya masih belum 4, maka QA yang A ini akan tetap menghitung 0 sampai 9. 9 berubah 1, 9 berubah 1, 9 sampai 4. Baru dia berubahnya hanya sampai 2. Waktu mau 3, dia akan reset. Nah, kita lihat. Ini masih belum ya. Nih, clock. Dari 9, nih. Switch jalan. Satunya belum saya putar ya. Satunya sampai kiri.
Ya. Masih sempat 9, 2 baru. Masih 9, 3, masih 9, 4, baru 2, 1, 2, reset. 42 reset ya kan. Jadi yang bertambah 1 adalah satuan, puluhan tetap. Kalau dia 42, puluhan 4, satuannya 3 di reset. Untuk resetnya ya, reset. 3 di reset ya. Nah, kita lanjutkan yang 3 sekarang ya. Ya, makanya kalau ini bisa kita udah kita atur, tidak perlu banyak-banyak. Kalau aslinya ya harus dia sampai semuanya 9. Kalau 2 semua 9, 3, 9, 9, 4 tadi kan. Ini berarti yang 3 kita ambil ratusan ya. Ratusan. Yang 3 digit kita ambil jangan terlalu banyak. Nah, ini ada 3. Nanti baru saya ambil satu lagi yang ribuan. 4 digit ya. Yang paling kecil saya sambil. Saya ambil dulu yang 3 digit ya. 3 digit. 3 digit berarti ada puluhan, satuan, dan ratusan. Ininya 235 sebuah. Berarti satuannya 6. Saya jadiin ya. Satuannya 6. Sebentar ya, sebentar. Saya istirahat. Jadi ini ada 3. Berarti sama 3 tadi. Oh, ada satuan, puluhan, dan ratusan. Hanya satuan saja yang lebih dari 1 untuk risetnya ya. Kamu tadi 235. Berarti satuannya 6 nih. 4 QC dan QB. 6 ya. Sedangkan untuk puluhannya berarti 30 kan, 3 tetap 3 nih. 1 dan 3. Sedangkan ratusannya 2 nih. 2. Jadi kita tidak mengurangi untuk ratusan dan puluhan ya. 2 untuk ratusannya, 3 untuk puluhannya, kemudian 6 untuk satuannya. Berarti kalau 6 berarti dia 5 ya, 235. Nah, kita sedikit ya. Nah, baru kita coba. Ya, satuannya ini masih belum tetap ya sampai 9, ini tetap sampai 9, baru 1, ini baru 2, nanti baru ini akan 2, 200, ini 30 dulu ya, 30, baru nih. Ini kan cepat limanya ya, nggak kebaca ya. Kita ambil lagi yang satu lagi yang ribuan. Sama dengan ratusan, hanya satuannya saja yang bertambah 1. Kalau yang puluhannya, ratusannya, apalagi ribuannya, itu tetap dia sesuai dengan nilai mana yang mau kita potong. Tidak berubah dia ya. Nah, ini ada ribuan ya. Tadi kalau tadi kan 9.000 nggak sampai kita ininya kan. Nah, kita coba untuk ribuan. Tidak semuanya kita ambil. Ribuannya kita ambil satu aja. 1.165. Nah, ini sebesarnya lagi sama. Ini satunya masih kiri ya. Berarti satuan ini 6 ya. 6. Jadi 2 dan 4. CM-nya. Ini dia. Satuan. Masuk ke sini. Puluhan ya. Puluhan adalah, ya puluhan. Berarti 6 kan. Ya 6. Ya tetap 6. Nih, 2. 4 dan 2. Kemudian ratusan 1. 1. Ribuan 1. 1. Ini ribuan, masukkan ke N, ratusan dimasukkan ke N, puluhan dimasukkan ke N, baru nanti yang satuannya juga masuk ke N. Nah, ini satuannya. Tuh. Jadi dia nanti akan menghitung 0 sampai 1.165. Ini 1.000 aja kan lama kan ini. Itu selalu. Makanya ini enggak, ratusannya juga ribuan kita buat satu saja. Betul kan 9.000 nggak sempat gitu ya. Terlalu lama.
Nah, ini nggak ada batasnya kita mau berapa digit, berapa yang kita atur. Jadi yang diatur itu hanya satuannya saja yang bertambah satu. Sedangkan puluhannya tetap dia ngitung dulu dua ya dua, tiga ya tiga, seratusan juga gitu, ribuan juga gitu. Tapi satuannya dia kalau lima ya tambah satu. Berarti dia ngitung lima dulu, baru masuk ke enam dia reset. Kalau kita buat lima, berarti dia masuk ke empat. Setelah ngitung empat masuk ke lima dia ngereset. Jadi ada 900 ya. 900 ini baru nanti 1000. Nah, ini cukup 100 buat tadi ya biar nggak lama-lama. 1000, satunya 100, ini baru 60, 40, 50, 60. Nah, bisa kan? Nah, seperti itulah. Kalau kita mau mereset. Ini lebih mudah kan? Lebih mudah. Yang repot nanti adalah kalau dia perhitungan mundur. Nah, lebih repot. Ini tadi dia untuk apa namanya nanti penggerbangannya ya. Yang aslinya kan ini. Kalau 3 digit ya 999. D yang pertama masuk ke clock. D yang kedua masuk ke clock ketiga. Clock yang pertama di sini. Nah, ini dia. Ini harus dia data sheet. Yang seperti tadi ya. Ini harus data sheetnya lihat. Tidak semudah itu. Jadi ya ada data sheetnya tadi. Ini harus kita lihat data sheetnya. Udah kita kemarin kan 7904. Ini untuk risetnya harus ke 0 ya. Ini in A adalah clock. Ya, in B-nya adalah di jumper ke output A masing-masing ya. Kalau 2 digit dia berarti ini yang pertama dari clock, in A-nya berarti yang ini dari oh, keputus tadi jaringan ya, putus jaringannya. Nah, yang itu tadi ya. Jadi dia selalu hanya untuk satuan saja yang kita tambahkan satu. Nah, karena yang lainnya harus tetap dihitung. 200-nya apa? 200 tetap dihitung. 300-nya, 300-nya tetap dihitung. Tapi satuannya harus dilebihkan satu karena dia harus ngitung dulu satuannya. Umpamanya 5. Jadi hitung 5 dulu, baru nanti mau masuk ke 6 dia di ini tadi dia. Lihat data sheet-nya. Nggak bisa kita tambah data sheet. Yang 99 udah kita coba tadi ya. 99 kita coba. Yang penggerbangannya tadi. Untuk mereset gerbang N dia ke resetnya. Kalau JK Flip tadi kan gerbang NAND ya. Ini dia gerbang N. Supaya dia pada saat dia nilainya satu dia jadi satu, dia akan tadinya nol jadi satu. Nol dia bekerja, satu dia akan clear ya, clearnya satu. Kalau preset clearnya JK kan ada bulatnya ya, ini kan nggak ada bulatnya. Nah, saya lihat di sini bedanya nanti. Ya. Ini kan nggak ada bulatnya ya, nah, ini ada bulat. Nah kalau JK preset dan clearnya kan bulat. Saya lihatin lagi ya. Itu berarti dia harus gerbang satu dia yang akan mereset bukan nol. Bentar, dan JK ya. Nah, salah satu. Nah, ini kita lihat JK ya. Kenapa dia gerbang satu gerbang N, satu gerbang NAND, Pak? Ya, JK. Ya, yang JK kan ini kita clear. Udah bulat kan? Berarti dia harus gerbang NAND. Pada saat dia satu-satu jadi nilainya 0, 0 baru aktif dia. Sedangkan kalau yang 7490, nah, kita lihat di sininya, dia adalah aktifnya resetnya adalah high. Nih, pada saat 0 dia nah, supaya dia kalau pada datang di satu dia akan mereset, makanya dia N. Ada ini satu baru satu baru dia N reset. Setelah N kan dua di nol lagi, ini akan jalan lagi. Jadi resetnya reset sesaat ya. Jangan reset terus kalau terus-terusan, malah dia nggak kerja hanya sekali aja ya. Nah sekarang kita sedikit lagi ininya masuk ke teorinya lagi dulu, ini kan. Untuk penggerbangan tadi ini dia pakai gerbang N. Kalau apa namanya JK pakai gerbang NAND ya, baru dia pada saat satu-satu outputnya kan nol, nol dia reset. Kenapa dia bulat ya? Ada aktif low. Dia satunya bekerja, nolnya reset. Kalau ini nolnya bekerja, resetnya satu. Di datasheet harus lihat ya. Ini dia sama. Ini kita buat tadi ya. Dan
Ini sama aja ya, ininya gabungan. Di sini ini sama kayak tadi. Jika tutup tadi ya udah, kita masuk ke perhitungan mundur ya harusnya. Kita masuk ke ininya langsung ke perhitungan mundur. Karena nanti di praktikumnya ada ya. Penjajah, nah, IC ini nanti dia juga bisa menghitung maju dan mundur ya, tapi kita gunakan untuk mundur. Sebentar, sambil dulu yang pendek satu digit. Beda. Jadi dulu sebentar ya. Nah, ininya saya ini dulu. JK. Kita masuk ke IC, waktunya tinggal dikit ya, 5 menit lagi. Satu dikit dulu ya. Ini dia sebenarnya IC 74192. Dia itu mempunyai dua fungsi, up dan down. Nah, up ini udah kita gunakan yang lebih mudah yang 90 tadi nih. Dia bisa up, down ya nih ya. Up, down. Kalau untuk up ini yang kita gunakan, untuk down yang ini. Ini kita gunakan down ya. Jadi kalau up ini inputnya nanti. Ini dia menghitung dari atas ke bawah. Gitu ya. Down ya, down counter. Kan? Maksimal dulu dia kan. Oke, seperti ini. 9, tidak cangklok, 8, 7, 6. Ini langsung DKD nanti yang heksa nanti saya ini kan. 4, 3. Jadi ada juga perhitungan itu mundur seperti perhitungan umpamanya orang menerbangkan roket gitu ya. Jadi dari yang besar ke yang kecil, 0 baru dia start. Nah, itu dia. Ini baru yang satuan. Nah, ini lebih repot emang untuk mengatur kalau umpamanya puluhan dan ratusan ya risetnya, karena dia bukan riset, karena dia akan setelah nilai paling kecil dia akan men-set, kebalikan dari riset tadi ya. Riset gampang, tinggal kita clear kan. Ini dia harap memberi men-set. Nah, ini agak 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 lebih panjang ininya nanti. Nanti kita lihat untuk minggu depan. Sedikit ini kita tambahkan, baru kita masuk ke register gitu ya. Kita menggeser. Ini baru satu digit ya. Nanti kalau yang JK dia hanya dari 7 berarti dari apa namanya 3 digit. 4 berarti F. Dari F dia ke turun ya. Ke E, D, C dan seterusnya.
Kita minggu depan sedikit saya masuk ke yang lebih dari 2 digit ya, sama apa namanya, sama yang kali ini berarti kalau 2 99 ya sampai ke 0. Tapi kan tidak selamanya gitu, kita umpamanya mau 60 ke 0. Ya, harus ada yang kita startnya itu harus dari 60 bukan dari 99. Nah gimana dia nanti, dia harus ada dua data dia. Nah kalau ini down ya, berarti dia yang ke clock ya. Kalau kemudian up-nya ke 5 volt. Kalau up counter sama dengan tadi, ini up-nya yang ke clock, kemudian down-nya yang ke 5 volt. Jadi dia menghitung maju. Jadi ada dua dia. Kalau untuk ini dia clear ya. Kalau untuk apa namanya? Untuk up kan, setelah 9 atau 8 clear. Kalau ini dia load, harus ngisi. Setelah 0 dia ngisi berapa? Baru turun gitu ya. Nah, ini lebih repot emang nanti. Nah, karena sudah jam 7 ya, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Sedikit ini ya, untuk yang apa namanya, hexa down counter. Tadi kan hexanya up ya, 0 sampai F. Nanti kita lanjutkan. Cuman untuk nanti DKD-nya agak repot, makanya kita gunakan yang IC tadi ya. Yang dia sebenarnya dua fungsi, bisa up, bisa down. Tapi ini up-nya lebih repot, makanya kita gunakan up 7, 4, 90 ya. Itu lebih mudah. Kalau tidak repot. Kalau down-nya tidak bisa 7490. Jadi dia 74192 ini dia fungsi 2, up dan down. Lihat ini, up dan down ya. Kalau down tadi dia ininya ke clock, up-nya ke 5 volt. Kalau down, kalau up-nya yang ke clock, down-nya ke 5 volt. Ini untuk reset dan clear-nya. Kalau clear, umpamanya kita modul 5, ini yang di clear. Kalau ini modul 5, ini yang nilainya diisi 25. Nih, load, load. Nah, ini dia. Loop untuk mengisi nilai awal. Kalau udah 9 nggak perlu. 99 nggak perlu. Tapi kalau kita mau 35, harus kita isi. Satuannya 3, puluhannya 3, satuannya 5. Seperti tadi. Tadi kan reset aja. Reset tinggal dari ininya, outputnya langsung kita reset. Itu dia. Jadi dia ada 2 nanti reset juga. Pada umpamanya dia 25. Tapi pada saat dia, nah katakan ini 1 ya. Mau 7. Kan? Setelah 0 dia bukan. Jadi dia setelah 7 ya, 7 kan turun dia. 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Set lagi dia ke 7. Sini di set lagi 7. Berarti 4 dan 3 nih. 3. Nah ini kan 9 belum di set. Nah itu dia. Nanti kita lanjutkan lagi sedikit ini minggu depan. Baru kita masuk ke minggu depan kita libur ya. Karena kita sebentar. Udah kita hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan sedikit counter ya. Yang mundur tadi, yang puluhan. Kemudian yang tidak 99, tidak 9, tidak 99, tidak 999 ya. Nah, yang acak nanti baru kita masuk ke register. Register kecil sebanyak counter ya. Nah, sampai di sini kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti ketemu lagi kita 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Saya tutup ya. Baik, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yendi. Ya, terima kasih sama-sama.